Ya, melalui ke museum sambil belajar. Banat-banat saja koleksi. Ja. Saya selaku Kepala Bidang Adat, Tradisi, dan Warisan Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana di sini mengampu salah satu museum yang ada di Kabupaten Jemberana yang menjadi tanggung jawab kami di bawah bidang. Jadi Museum Manusia Prasejarah Gilimanuk itu di sini areanya itu sekitar 4,8 hektar. Dan ini adalah lokasi gedung utamanya. Selain juga ada ruang audiovisual, kemudian juga ada open site, kemudian juga ada bekas ekskavasi. Nanti untuk selanjutnya terkait dengan artefak koleksi yang sudah ditata di sini, nanti lebih rinci akan disampaikan oleh Mas Yakin. Beliau ini adalah seorang arkeolog UGM P3K, staf kami di bidang. Kemudian juga Pamong Budaya Bu Dayu Anom Indiani. Kemudian di sisi kanan saya Pak Madi Lilik, beliau edukator, pemandu wisata. Kemudian juga ada Kak Resa, seorang arkeolog juga pemandu ketika ada kunjungan di sini dan memberikan edukator. Karena museum kita di sini adalah sebagai tempat untuk edukasi. Saat ini di sebelah kanan saya ini adalah artefak ya, sejenis peti kubur yang biasa dinamakan sarkofagus. Di sini kita melihat ada 4 buah, ya kan? Ada 4 buah batu, tapi sejatinya ada 2 jenis peti. Yang pertama ini satu paket, ada bagian atas sama bagian bawah. Terus kemudian seperti ini juga ada bagian atas dan bagian bawah. Tapi bedanya yang satunya polos, yang satunya bermotif seperti itu. Dan sarkofagus ini ditemukan sekitar tahun 90-an, ya. Yang sisi sini ditemukan saat warga menggali terus kemudian melaporkan kepada pihak instansi arkeologi di Denpasar, sedangkan ini hasil dari ekskavasi. Di sebelah sini adalah tempayan, ini adalah wadah kubur dengan model sekundari atau 2 kali penguburan. Jadi yang pertama itu primer sekunder, kubur pertama, ini kubur kedua. Maksudnya kubur kedua itu ketika manusianya udah jadi tulang belulang dimasukkan ke sini gitu, bukan ketika masih wujud manusia dimasukkan gitu. Nah sedangkan ini adalah tata letaknya di saat dikuburkan. Bisa kita lihat itu adalah rangka manusia, terus kemudian diletakkan beberapa gerabah. Nah, gerabah-gerabah ini sebagai bekal kubur. Nah, dan juga ada di sana itu ada tajak yang sudah terfragmen. Nah, ini juga bekal kuburnya. Jadi di dalamnya biasanya ditemukan ada cincin, gelang, dan seperti itulah bekal kubur seperti biasa. Sebelah kiri saya ini adalah kondisi kubur ya, manusianya sudah menjadi rangka dalam posisi lututnya ditekuk gitu ya. Terus kemudian ini kubur tanpa wadah, maksudnya tanpa peti dan juga tanpa tempayan yang tadi. Dilengkapi dengan bekal kubur, ada gerabah-gerabah ya, dan beberapa tajak juga di dalam. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan. Sini ada tajak. Tajak ini merupakan perkakas berbahan perunggu yang berbentuk jantung. Jadi ini bisa digunakan untuk bertani dan berburu. Dan di sini ditemukan mata tombak. Yang mata tombak ini berasal dari periode perundagian. Dalam zaman manusia prasejarah Gilimanuk digunakan untuk berburu hewan. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke stand sebelah ya. Jadi di sini ada manik-manik yang ditemukan di situs Gilimanuk ini. Ada 4 bahan yang ditemukan, yaitu dari kerang, kayu, kaca, dan bebatuan. Nah, manik-manik ini diperkirakan zaman dahulu digunakan untuk menghias diri dan mempercantik diri. Jadi seperti ini tampilannya.
Ada yang putih ini dari kerang, fragmen gelang tangan dari tanah liat, dan fragmen cincin dari bebatuan, dan ada fragmen gelang tangan dari tanah liat juga. Ini ada gelang tangan yang dari kayu. Benda cagar budaya yang ditampilkan pada ruangan pameran nomor 5 adalah periuk polos. Periuk polos ini fungsinya untuk menyimpan air beserta periuk triajara dan periuk polos lainnya. Itu untuk menyimpan makanan, bahan makanan dan makanan. Periuk ini apabila yang memiliki sudah meninggal akan disertakan pada jasad kerangka pada pemakaman manusia prasejarah. Di sini adalah benda cagar budaya kerangka manusia yang terdiri dari ibu dan dua anaknya. Ibu dengan dua anaknya ditemukan pada penelitian tahun 85. Mereka dikubur bersamaan. Jadi ibu, dua anaknya di samping kanan dan kirinya. Mengenai anaknya ini kembar, diperkirakan kembar. Ya. Kalau kerangka ibunya di tulang dadanya ada menempel satu manik-manik. Itu yang menandakan seorang ibu. Sedangkan penguburan ini dalam satu keluarga. Jadi di bawahnya ada satu kerangka manusia, itu bapaknya, karena di lengan tangan di tulang lengan kanan bapaknya ada satu pedang. Jadi yang jelaskan ini ibu, Niki, dua anaknya, dan sini juga anaknya. Ini seorang bapak, dan di lengan kanan, tulang lengan kanan bapaknya ada satu pedang. Jadi penguburan keluarga sudah terjadi pada periode manusia prasejarah. Di Museum Manusia Prasejarah Gilmanuk ada ditampilkan 4 kerangka manusia prasejarah yang asli. Setelah saya menjelaskan seorang ibu dan dua anaknya, saya akan menjelaskan satu kerangka balita, diperkirakan umur 5 atau sampai 10 tahun. Itu perkiraan. Kerangka ini adalah seorang anak laki-laki disertai dengan bekal kubur periuk. Posisi penguburannya adalah kaki ditekuk, tangan di dada. Jadi itu adalah penguburan yang secara wajar, seperti bayi dalam kandungan. Dan setelah dikubur, mereka akan posisi seperti tersebut dengan keyakinan bahwa akan kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali, yang namanya reinkarnasi. Rata-rata kematiannya adalah sakit gigi, karena manusia pada saat itu belum sempurna mengubah air laut ke dalam air yang normal. Sekarang kita akan menuju ke lantai 3. Di sini koleksi terakhir yang akan kita tampilkan ya. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di lantai 3. Di sini ada satu vitrin yang memang sangat berbeda. Jadi di sini ada pedupaan, bentuk dari pedupaan yang terbuat dari tanah liat. Di sini semua benda-benda terbuat dari tanah liat. Ada juga cawan, ada piring, dan ada pula yang lebih unik di sini adalah fragmen atau pecahan dari sebuah kendi yang diperkirakan dari sebuah kendi yang sudah memiliki motif hias, di mana benda-benda ini diperkirakan menandakan adanya di mana masa prasejarah ini sudah mulai mengenal suatu ritus atau ritual. Teman-teman museum semuanya, selain benda-benda ritual yang tadi ada di vitrin sebelumnya, di lantai 3 ini juga terdapat beberapa benda-benda berupa bebatuan ya. Kalau bisa dibilang ini merupakan bukan batuan biasa, tapi di sini adalah merupakan kapak batu. Ini kapak genggam, ini ada kapak perimbas, dan ini di sebelahnya ada kapak penetak yang paling bawah.
Jadi akhir dari kunjungan kita di lantai 3 Museum Manusia Prasejarah ini, saya ingin memperkenalkan satu vitrin, di mana satu set vitrin ini berisikan mengenai koleksi-koleksi tentang kapak-kapak yang kapak-kapak yang digunakan untuk bercocok tanam. Dan di sini ada kapak beliung yang masih bentuknya masih sangat penuh, jadi masih utuh. Kalau bisa dibilang kapak beliung ini kalau sekarang difungsikan sebagai cangkul ataupun alat bertani. Kalau dulu bentuknya masih seperti ini, yang lebih sederhana. Nah, dilanjut dengan alat pahat di sini, di mana alat pahat ini pada masa prasejarah digunakan untuk memotong ataupun membelah sesuatu bahan benda-benda. Kalau di sini ada kapak persegi. Nah, di sini kapak persegi ini yang sering menjadi mitos para orang-orang di masa sekarang. Katanya ini dibilang banyak orang bilang bahwa ini dibilang batun krebek. Nah, sebenarnya ini kalau bisa dibilang sih kurang lebih kapak persegi. Kapak persegi ini memang secara yang saya ketahui dari beberapa artikel memang menyebutkan bahwa beliau yang para leluhur kita di masa prasejarah yang memiliki kapak persegi ini memang memiliki suatu kedudukan yang tinggi. Jadi mereka para leluhur yang memang memiliki kedudukan yang tinggi, seperti seseorang kepala suku, barangkali seorang pemimpin. Jadi apabila di masyarakat luas atau di tempat kalian sendiri menemukan kapak persegi ini, ya jadi mohon disimpan karena barangkali itu adalah warisan dari leluhur kalian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jadi koleksi yang tersimpan di Museum Manusia Prasejarah Gilimanuk ini berjumlah 1055 buah koleksi. Beberapa sudah kita CB-kan, gitu ya, penetapan cagar budaya. Koleksi di sini ditetapkan dengan SK Bupati. Salah satunya adalah Sarkofagus, Sarkofagus A dan Sarkofagus B. Ada dua jenis. Kemudian juga ada gerabah. Ini sudah kita tetapkan menjadi cagar budaya. Kemudian juga ada kerangka individu. Sudah kita tetapkan menjadi cagar budaya. Jadi dari 1055 koleksi yang tersimpan di Museum Manusia Prasejarah Gilimanuk itu beberapa sudah kita tetapkan menjadi objek cagar budaya. Hasil penemuan daripada tim ekskavasi sejak tahun 62 oleh Prof. Suyono, beberapa koleksi kerangka manusia yang ditemukan di Gilimanuk ini beberapa masih diteliti di UGM. Beberapa juga ada koleksi yang tersimpan di Museum Gedong Arce Gianyar, juga ada di BPCB. Sekarang BRIN. Di situ juga beberapa koleksi kita ada yang tersimpan untuk proses penelitian lebih lanjut. Jadi harapan kita bersama bahwasanya koleksi di Museum Manusia Prasejarah Gilimanuk ini bisa dikunjungi. Fasilitasnya juga sudah ada, MCK, kemudian tempat bermain juga sudah ada, kemudian gedung audiovisual, open site juga sudah ada. Jadi adik-adik, siswa-siswi di Kabupaten Jembrana yang berminat, sambil melajah ya ke museum, sambil belajar ya, kita bisa memanfaatkan area situs Manusia Prasejarah Gilimanuk ini sebagai tempat edukasi untuk anak-anak sekolah khususnya.